sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Dengan kesehatan yang optimal, ada begitu banyak hal, termasuk terobosan-terobosan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan. Pemirsa, selamat bergabung dengan program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Sehat semua ya pemirsa, sama seperti narasumber kami. Hidupnya sudah mulai sehat. Pak Yohanes Purwanto, selamat datang di Studio 3. Terima kasih, Coki. Sehat Pak? Alhamdulillah, selalu sehat. Seru nggak videonya barusan? Seru, dan memang kebanyakan orang begitu ya. Jadi lebih rela untuk bisa spend hal-hal yang bisa buat flexing. Tapi begitu kesehatan yang sebenarnya justru modal yang paling besar untuk bisa flexing, malah kita kadang-kadang sangat pelit untuk melakukan itu. Flexing sih oke-oke aja ya Pak ya, sebenarnya kan. Betul. Untuk short term purpose. Betul. Tapi kesehatan itu kan jangka panjang gitu ya. Betul. Pak Yohanes akan ditemani oleh 2 orang praktisi kesehatan bertugas. Sukses buat Bang Paidon, juga Mbak Mega, selamat bertugas. Salam sehat semua. Terima kasih. Sehat, bugar semangat, selalu seksi, kinclong, dan Nah, kami mengangkat sebuah tema, biasanya itu berhubungan langsung dengan pengalaman sang narasumber. Jadi kalau ada kata hipertensi, Bapak familiar ya? Sangat familiar. Jadi orang tua saya, terus kemudian keluarga besar, om, kemudian tante, itu banyak yang meninggal karena stroke. Dan mereka memang rata-rata menderita hipertensi. Jadi saya ini punya DNA hipertensi gitu. Nah itu dia, potensi Bapak terancam Ya, gara-gara hipertensi yang tidak terkendali. Kan itu yang mesti kita waspadai, betul, Pak. betul. Ngomong-ngomong, kasih tahu pemirsa dong kesibukannya apa sekarang? Saya konsultan manajemen, jadi dasarnya adalah membantu klien kami untuk bisa membangun sistem operasional yang efektif dan efisien sehingga mau scale up kayak mau menjadi korporasi kayak atau apapun itu bisa terwujud. Berapa tahun sudah bergelut di bidang ini? Sekitar 12 tahun. Mantap. Ya. Halo, saya Yohanes Purwanto. Salam sehat. Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat, kita bisa disiplin, kita bisa konsisten dengan disiplin-disiplin kecil untuk bisa menjaga kesehatan kita. Amin. Terima kasih semangatnya Pak Yohanes. Wah. Pemirsa, mari kita kenal sosok Bapak Yohanes Purwanto, narasumber saya kali ini lewat video ini. Yohanes Budi Purwanto, sebagai seorang konsultan,
ia kerap melakukan perjalanan ke berbagai kota untuk bertugas. Dan ini menjadi tantangannya dalam menjaga kesehatan. Pasalnya, Yohanes kerap menjadi kurang istirahat karena banyak menghabiskan waktu di jalan. Kemudian, rasa ingin mencoba berbagai macam makanan khas pun membuat pola makannya jadi tidak terkontrol. Catatan hipertensi saya pertama kali itu terdeteksi ketika saya akan tes swab. Itu ternyata tingginya sudah 170-110 waktu itu. Saya termasuk salah satu penderita hipertensi yang tidak merasakan gejala dari hipertensi yang tengah terjadi. Nah, itu yang justru akhirnya membuat saya kadang-kadang mungkin jadi agak lengah ya. Selain karena faktor pola hidup, dirinya memang memiliki faktor riwayat hipertensi dari keluarga. Untuk itulah, kini Yohanes sudah mulai memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Salah satunya dengan rutin menggunakan teknologi laser. Perubahan yang terjadi setelah menggunakan teknologi laser adalah tekanan darah saya lebih terkontrol, membantu saya dan istri saya untuk bisa mengelola kesehatan kami dengan lebih baik. Terima kasih teknologi laser. Kita akan dengar ceritanya Pak Yohanes sebentar lagi. Tapi saya punya tebak-tebakan sama Bapak ini. Oke. Hipertensi tanpa gejala tidak perlu minum obat. Benar atau salah? Benar, ya. Karena kan tanpa gejala artinya kita nggak merasa sakit. Jadi lebih baik saya lakukan yang tadi disiplin-disiplin kecil untuk bisa menjaga kesehatan itu gitu. Ya, jadi jawaban dari Pak Yo ini kurang tepat sekali ya Pak Yo ya. Yang namanya hipertensi sering disebut dengan the silent killer atau pembunuh diam-diam. Tanpa gejala, tapi hipertensi, tekanan darahnya naik. Dan itu membuat peradangan dalam pembuluh darah kita semua yang mengalami hipertensi. Nah, dengan itu dapat menimbulkan komplikasi. Antara lain serangan jantung, serangan stroke, gagal ginjal, dan masih banyak lagi Pak. Jadi yang namanya hipertensi tanpa gejala tetap harus minum obat. Hipertensi tanpa gejala tidak perlu minum obat adalah pernyataan yang salah. Tadi di video sih disampaikan sampai 170 Ya, tensinya. betul. Waduh, saya sih langsung deg-degan Pak. Baru baca aja saya deg-degan. Itu benar Pak? Ya, itu benar dan ketahuannya tidak sengaja. Tapi nggak ada gejala. Tidak merasa apa-apa. Pusing pun Enggak. Tidak ngerasa sakit kepala, pusing, atau kaku leher, atau pundaknya kerasa kenceng gitu ya. Masalah lain? Catatan? Kalau Kolesterol, saya misalnya? dari catatan-catatan kolesterol itu bagus. Malah kadang-kadang bikin ngiri teman-teman karena mereka tubuhnya lebih langsing tapi kolesterolnya ternyata lebih tinggi gitu ya. Gula normal, tidak pernah ada masalah. Iya. Tidak pernah ada ginjal karena saya punya kebiasaan baik dari dulu itu banyak minum air putih. Oke. Tapi trigliserid saya itu suka mengamuk. Ya, Oh. dan itu juga tidak disadari. Nah, saya cek kesehatan ternyata trigliseridnya waktu itu hampir 400. Pak, tahu nggak Pak? Beberapa dokter berpendapat bahwa angka trigliserida yang tinggi lebih prediktif terhadap serangan jantung ketimbang angka kolesterol yang tinggi. Ya, pernah mendengar itu? Ya, Ya. betul. Tapi ada satu hal yang bijaksana yang Bapak sudah lakukan dan ini tepat saya pikir di momentum ini. Bapak pakai teknologi laser. Ya, Bapak pakai laser, efeknya apa ke tensi Bapak? lebih termanage, ya. Boleh kami tahu angkanya berapa sekarang? Rata-rata 140, ya kadang-kadang 150. Kalau pas lagi kurang tidur, nah itu biasanya efeknya langsung kerasa tuh. Ya, ada penurunan signifikan Iya, tadi dari iya. rata-rata 170 kemudian ke 140. 140. Masih ada PR di sana, Bang, Mbak. Iya, tapi Hari-hari ini sejak pakai laser, padahal kan harus keluar masuk Jakarta. Iya, betul. Ada perbedaan? Saya termasuk kalau dari sisi kesehatan fisik yang paling bagus. Kuat ya? Saya nggak pernah sakit, tidak pernah mendapatkan perawatan dari dokter atau ke rumah sakit gitu. Terus kemudian ya nggak pernah izin kerja. Beberapa orang merasa lebih berenergi ketika mereka beraktivitas setelah pakai laser. Semua klien saya merasa bahwa saya tuh orang yang penuh antusiasme sepanjang hari. Oh, nah. Ada bedanya nggak antusiasme dulu sebelum pakai laser dengan sesudah pakai laser? Mungkin ada bedanya ya. Bang Paidon kan pernah kenal saya juga. Dulu saya antusias nggak? nggak seperti ini. Jadi maksudnya gini, usianya bertambah nih, tapi baterainya nggak turun gitu menurut saya. Kan harusnya makin tua, apalagi kalau hipertensi kan baterainya turun. Ini kan baterainya kayak ngecas terus nih. Iya. Ketika orang pakai laser, nah di pergelangan tangan kita,
dia itu nanti membantu merangsang produksi oksidanitrit. Nah gini, lasernya itu tembus ke bagian sampai ke pembuluh darah, dia merangsang produksi oksidanitrit. Oksidanitrit itu molekul, Pak. Itu ilustrasinya ada seperti bola yang merah dan biru itu. Ini, Pak. Oksidanitrit itu diproduksi oleh dinding dalam pembuluh darah itu dalam volume yang besar sekali. Kemudian dia ikut masuk aliran darah, beredar di seluruh tubuh, dan apa yang dikerjakan si oksidanitrit ini, pemirsa, dia merangsang membuka pembuluh darah. Ketika pembuluh darah terbuka, otomatis jantung merasa tahanan di pembuluh darah itu lebih ringan. Tekanan darah kita turun. Nah kalau kita pakai 2 kali sehari, itu membantu memelihara tekanan darah kita. Ya. Sehingga ketika Anda menggunakan teknologi laser, bukan hanya tekanan darah yang bisa turun, gula, kolesterol, trigliserida itu juga ikut turun. Teknologi laser ini menggabungkan ilmu kedokteran timur dan ilmu kedokteran barat. Dengan cara titik-titik laser ini disesuaikan dengan titik-titik akupuntur di pergelangan tangan. Laser akan membantu menjaga kesehatan jantung dan paru Anda. Ada satu titik yang memang sudah terbukti klinis dapat membantu mengendalikan tekanan darah Anda dan juga tidur Anda. Jadi dengan tidurnya lebih baik lagi, maka tekanan darahnya juga lebih baik lagi, dan kualitas darah dan pembuluh darah akan menjadi optimal. Ayo pakai teknologi lasernya guna mendukung kesehatan Anda, sebab ini penting. Pakai lasernya sekarang juga. Sudah punya nih pemirsa, teknologi lasernya ada di rumah. Udah lama nggak dipakai. Atau Anda betul-betul baru pertama kali lewat program ini dengar yang namanya alat kesehatan dengan nama populer dokter laser atau AccuLaser dari Gogomol. Alat kesehatan ini ngomong-ngomong Pak, sudah lebih dari 10 tahun ada di Indonesia dan sudah membantu masyarakat penggunanya mengalami peningkatan kesehatan. Spesifikasi dari alat kesehatan ini adalah memiliki 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Tadi dijelaskan bagaimana ada posisi titik akupuntur di pergelangan tangan kiri kita. Itu semua sesuai dengan rancangan alatnya secara canggih dan revolusioner. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Penggunaannya mesti rutin, 2 kali sehari pemirsa. Baru Anda bisa merasakan manfaatnya, yaitu membantu tubuh untuk kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, bahkan asam urat tinggi. Supaya penggunanya bisa terhindar dari masalah penyakit komplikasi berbahaya. Seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, atau lain sebagainya. Pemirsa, kalau Anda mencari dokter laser atau AccuLaser, pastikan Anda mendapatkannya dari Gogomol. Saya beritahukan Anda 3 cara untuk mendapatkan AccuLaser atau dokter laser. Yang pertama, Anda dapat menghubungi kami di nomor yang muncul di layar kaca. Cara kedua adalah Anda datangi langsung showroom Gogomol. Atau yang ketiga, temukan kami di marketplace di akun resmi Gogomol Official Store. Jika ada penawaran lain di luar daripada 3 hal yang saya sampaikan barusan, kami mohon diabaikan. Doa dan harapan kami adalah Anda bisa mendapatkan dokter laser atau AccuLaser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi dari Gogomol. Oleh sebab itu, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi.
Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Beliau ini pernah tensinya sampai 180, bahkan 200. Tapi tahu kebanggaannya apa, Bang? Kebanggaannya begini. Nggak ada rasa saya kok. Biasa-biasa aja, aman aja bro. Gitu. Ya. Nah, saya yang belajar dari para praktisi kesehatan di program Go Healthy ini, semakin tahu kebenaran, saya malah deg-degan, Bang. Iya. Saya deg-degan sama orang yang sudah tahu ada rambu-rambu, tapi tetap dilanggar. Masuk ya, Bang ya, penjelasannya? Bang Faidon, Bang Mega ya. Saya nggak mau ini kejadian sama Pak Yohanes. Waktu Bapak pede dengan mengandalkan pola olahraga, makannya diatur nggak Pak? Atau bablas? Nah, saya ini kalau makan termasuk yang ugal-ugalan. Kenapa ugal-ugalan? Karena kan saya hidupnya dari antar kota, antar pulau, antar provinsi gitu kan. Kota, jadi kadang-kadang kalau akap antar kota, antar provinsi. Ya, kadang-kadang kalau datang ke satu kota yang baru yang kita belum pernah kunjungi kan yang kepikir ini makanan yang khas di sini apa nih gitu kan. Wajar sih. Iya kan. Jadi udah pasti langsung cari, pasti fokusnya di makan. Ya, pemirsa, tahukah Anda prinsip garam meja bagi pasien hipertensi? Jadi untuk hipertensi sebetulnya 3 ya. Pertama garam, kedua gula, ketiga goreng. G3 ya. Wow, ngeri kali Bang. Oke, tapi yang pertama nih garam dulu. Biasanya ini duluan yang menyebabkan terjadinya water retention atau naiknya volume di dalam pembuluh darah yang menyebabkan jantung bisa bekerja lebih berat. Nah, ketika dokter Anda sudah menyarankan mengurangi garam, maksudnya begini. Takaran garam Anda satu hari menurut WHO itu sebaiknya tidak lebih dari 5 gram. Ya, 5 gram itu kira-kira 1 sendok teh. Sebaiknya Anda kalau bisa memakan masakan rumah, ya ditakarlah. Ya, untuk setengah sendok teh, misalnya yang siang, setengah yang malam. Harus mau belajar nakar dulu. Kalau Anda tidak bisa makan di rumah full, memang harus upayakan yang di rumahnya ditakar, yang di luarnya ya sudah tahu, jangan terlalu banyak. Biasanya kan ini orang langsung banyak ini. Kalau bisa keluarin di sendok teh dulu, baru kemudian kita taburkan. Dan kita taburkannya setelah selesai masak. Jangan sebelum masak. Jadi kalau sebelum masak itu ntar kita nggak ngukur tuh, kita nggak kontrol. Tapi kalau udah selesai makan, udah selesai dimasak, sebelum kita makan baru kita kasih garamnya. Dengan demikian kita punya kemampuan buat ngontrol supaya tidak terlalu asin. Buat Bapak dan pemirsa juga, udah biasa memasak seperti itu, ini penting. Makan buah selalu sebelum makan. Oh, oke. Ya, dan buah yang membantu untuk hipertensi ada 3. Yang paling mudah dan ekonomis. 1 semangka, 2 melon, 3 timun. Pilih salah satu aja. Sebelum makan itu ya? Sebelum makan kita makan buah dulu. Bapak mau kuliner kayak di mana, pokoknya kuliner di mana yang ada buahnya. Kalau ternyata 3 buah ini nggak ada, adanya pisang, ya udah pisang. Ya, ada cerita sedikit mengenai istri? Kan pasti berbeda nih dari Bapak. Ya, kalau istri saya malah justru sebenarnya riwayatnya itu dulu waktu kita di awal-awal pernikahan tuh malah sering darah rendah. Maka kita nggak menyangka ketika tiba-tiba dia terkena serangan hipertensi seperti itu. Ya. Gitu. Istri memilih untuk mendengarkan nasihat dokternya, Iya, betul. minum obat secara rutin, Betul. kemudian dibantu dengan teknologi laser. Iya, saya yang biasa membelikan obatnya, tetapi saya nggak minum. Nah. Tapi mulai hari ini ya. Waktu Bapak terima teknologi laser, Bapak cukup kritis nggak untuk mengenali isinya bahwa di sana ada yang namanya ekstensi, Ya. namanya intranasal. Kenapa intranasal itu harus pemirsa pakai kalau sudah punya teknologi laser? Pemirsa perhatikan gambar ini. Nah ini ketika Anda pakai ini masuk, Anda lihat itu darah yang ada di sekitar hidung itu, pembuluh darah yang di sekitar hidung itu juga langsung bereaksi terhadap perangsang yang keluar dari perangkat laser itu. Ya. Sehingga apa? Oksida nitritnya juga keluar
Sehingga apa? Pembuluh darah yang terbuka di area wajah, hidung, mata, kepala, otak bagian dalam itu lebih cepat dapatnya. Jadi laser intranasal itu masuk melalui rongga hidung. Saat laser merahnya menyinari dinding endotel pembuluh darah di hidung, maka akan membuat lebih aktif lagi dinding endotelnya dalam memproduksi zat nitrit oxide-nya. Jadi nitrit oxide ini akan beredar lebih cepat nih ke seluruh kepala ya. Jadi yang namanya nitrit oxide ini fungsinya adalah melancarkan aliran darah sampai dengan ke kepala, membantu proses penguraian gumpalan darah di otak. Ya. Ya, harapannya apa? Dapat membantu proses pencegahan terhadap stroke dan juga stroke berulang. Selain itu adalah dapat membantu meringankan gejala-gejala sakit kepala berat, sinusitis kalau ada, vertigo, dan juga bagi yang mempunyai diabetes itu dapat membantu mencegah kerusakan yang namanya pembuluh darah di mata akibat gula darah tinggi biasanya. Nah, selain itu dapat membantu sel-sel otak kita terlindungi sehingga mencegah yang namanya demensia. Tadi kan nitrit oxide yang dari pembuluh darah hidung itu juga mengalir ke otak kita sehingga membuat yang namanya kelenjar pineal di otak kita itu lebih aktif lagi dalam memproduksi hormon nih ya. Kalau malam hari itu hormon yang diproduksi adalah hormon melatonin, membuat tidurnya lebih berkualitas dan berkuantitas. Nah, kalau pagi hari teknologi laser dipakai itu akan membantu produksi yang namanya hormon serotonin. Ya, jadi bangun pagi itu ketika menggunakan teknologi laser akan lebih segar, lebih bugar. Tenaganya itu maksimal, optimal maksud saya ya. Jadi gunakan teknologi laser malam dan pagi hari, maka tubuh Anda akan lebih fit lagi. Bos kita nih kan Pak Yo ini senang kuliner nih. Kalau Anda makannya digoreng tepung nih, ayam goreng tepung, makanan bersantan ya, dan kawan-kawan. Atau minuman yang ada susu kental manis ya. Kental manis sebetulnya nggak pakai susu. Betul. Ya. Darahnya kayak begitu Pak. Logikanya apa? Itu bisa memicu penyumbatan pembuluh darah nggak Pak? Iya. Ya. Nah harusnya seperti sebelah kiri nih. Jadi kalau tadi Bapak saya minta, pemirsa juga saya minta Anda untuk memakan buah sebelum makan dan memilih menu yang enak tidak digoreng. Ya, Anda punya peluang supaya tidak terlalu rusak seperti itu kualitasnya. Nah kita mau seperti ini ya setiap hari. Apa yang bisa kita lakukan selain upaya makan tadi adalah menggunakan teknologi laser. Laser ini mengurai penggumpalan darah ini Pak. Nah seperti ini. Sehingga apa? Sehingga kolesterol yang tinggi bisa dibantu diturunin, kemudian gula dibantu diturunin, asam urat bisa dibuang. Konsekuensi logisnya kita menjadi lebih sehat. Ya. Pak Yohanes Budi Purwanto, 54 usianya. Beliau punya hipertensi tanpa gejala. Tekanan darah pernah capai 170. Beliau juga punya garis riwayat hipertensi dari keluarganya, kadar trigliseridanya juga sering tinggi, dan sulit untuk mendapatkan sebuah kualitas tidur yang optimal. Setelah menggunakan teknologi laser, sekarang ini beliau sedang berjuang dan menuju pada perbaikan. Tekanan darahnya turun signifikan ke angka yang cukup terkendali, dan kadar trigliserida juga turun menjadi sekitar 200. Tidur pada malam hari menjadi lebih mudah padahal kesibukannya segudang. Dan stamina tetap terjaga dengan baik. Teman-teman semua, untuk bisa sehat itu harus bernalar seperti tadi disampaikan oleh Bang Paidon. Tetapi harus dilandasi oleh nalar yang benar. Asumsi-asumsi yang benar. Nah kadang-kadang kita pakai asumsi yang salah. Jadi kalau ingin sehat mulai sekarang, mari kita dengarkan saran dari dokter, jangan hanya bermodal nalar dari asumsi-asumsi yang mungkin saja salah, yang mungkin saja kurang tepat. Salah satu saran terbaik adalah dengan menggunakan teknologi laser. Saya sudah merasakan sendiri bagaimana selama ini hipertensi saya bisa terkontrol karena saya rutin menggunakan teknologi laser ini. Terima kasih Pak Yohanes. Pemirsa, sebelum kita memberi yang terbaik dalam satu bidang, kita harus pahami dulu konteksnya. Harus tahu dulu caranya, baru bisa kasih yang terbaik. Betul. Jadi nggak asal pukul, pemirsa. Nah, alat revolusioner yang namanya dokter laser atau Aculaser ini sudah ada di Indonesia lebih dari 10 tahun. Dari Gogomol ini, saya bicara konteksnya dari Gogomol. Yang sudah bantu masyarakat Indonesia untuk mendapatkan kualitas kesehatan yang meningkat. Ketika mereka menggunakan secara rutin 2 kali sehari dengan durasi antara 15 hingga 60 menit per sekali penggunaan.
pada saat tersebut, di waktu tertentu, maka alat kesehatan ini akan bantu tubuh kita untuk mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, bahkan asam urat yang tinggi. Harapannya, kita akan terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Saya ingin menyampaikan kabar gembira buat kita semua, sekaligus menenangkan jiwa kita, bahwa produk Aculaser adalah satu-satunya alat kesehatan yang menggabungkan teknologi laser dengan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat dan sudah dipatenkan di Indonesia. Ya, nggak perlu nunggu lama pemirsa. Tinggal angkat telepon Anda, ponsel Anda, mau foto dulu nomor telepon yang muncul di layar boleh, atau mau hubungi kami sekarang juga. Tim call center dari Gogomall siap untuk menyambut Anda. Cara pertama lewat nomor yang muncul, cara kedua adalah datangi showroom Gogomall. Cara ketiga untuk dapatkan dokter laser atau Aculaser adalah temukan kami di marketplace di akun resmi Gogomall Official Store. Kalau Anda menerima penawaran lain di luar 3 cara tadi, saya mohon Anda mengabaikan pesan tersebut. Karena harapan dan doa kami adalah Anda mendapatkan dokter laser atau Aculaser yang asli, bermanfaat, berkualitas, dan bergaransi. Segera atasi masalah kesehatan Anda. Cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.